Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran profesi keguruan. Jurnal yang kami review berjudul Perancangan Kurikulum Bahasa Arab untuk Penuntun Non-Arab dalam Program Pertukaran Internasional sesuai dengan standar hukum internasional. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan untuk mempelajari bahasa Arab semakin hari semakin meningkat. Bukan hanya untuk memahami agama dan bukan hanya untuk memahami budaya. Akan tetapi, bahasa Arab sudah menjadi alat komunikasi yang global, semakin hari semakin relevan. Namun masalah utamanya adalah belum ada standar internasional dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab untuk penutur non-Arab seperti kita ini. Selain itu, ada tantangan besar dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan global serta mengintegrasikan teknologi dan kompetensi budaya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana program di Universitas Prain Satam memenuhi standar internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam perihal desain kurikulum. Sampel penelitian berasal dari 33 mahasiswa dari berbagai latar belakang yang sedang mengikuti program pertukaran internasional. Program ini dievaluasi berdasarkan 5 dimensi utama yang selaras dengan praktik global. Dimensi yang pertama, kepatuhan terhadap standar hukum internasional. Ini mengukur sejauh mana kurikulum mematuhi kewajiban dan praktik hukum global dalam pendidikan. Kemudian dimensi yang kedua yaitu inklusi kompetensi budaya. Dimensi ini menilai bagaimana program memfasilitasi pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman budaya mahasiswa internasional. Dimensi ketiga yaitu penguatan keterampilan bahasa dan komunikasi. Fokusnya adalah pada kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi secara efektif dan praktis dalam bahasa Arab di dunia nyata. Dimensi keempat yaitu integrasi teknologi pendidikan. Ini mengevaluasi penggunaan alat dan platform digital modern dalam proses pembelajaran. Dan dimensi yang kelima yaitu pemberian rekomendasi untuk pengembangan program. Dimensi ini mengumpulkan masukan mahasiswa untuk perbaikan berkelanjutan dalam kurikulum tersebut. Sekarang mari kita lihat hasil penelitian yang sangat menarik. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas kurikulum mencapai skor rata-rata 4,21 dari skala 5. Dan itu sudah bisa dibilang sangat puas. Hasil analisis mengidentifikasi beberapa kekuatan program. Program yang paling menonjol ialah memasukkan kompetensi budaya dalam kurikulum. Program ini sangat efektif dalam menghormati dan memfasilitasi pemahaman terhadap keragaman budaya. Yang menarik, dimensi mendapat skor tertinggi adalah pemberian rekomendasi untuk pengembangan program dengan skor 4,32. Ini menunjukkan keinginan kuat dari mahasiswa untuk melihat perbaikan berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi 2 area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, pengembangan keterampilan praktis dan komunikasi yang lebih intensif. Dan yang kedua, integrasi teknologi pendidikan modern yang lebih luas ke dalam metodologi pengajaran. Jadi meskipun program ini sudah berjalan baik, masih ada ruang perbaikan yang signifikan. Kemudian kelebihan dari penelitian ini yang pertama itu, penelitian ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan global sekarang. Kemudian data dikumpulkan langsung dari mahasiswa internasional, memberikan pandangan yang autentik tentang kualitas kurikulum.
Sedangkan kelemahan dari penelitian ialah ukuran sampel yang terlalu kecil, yaitu hanya berjumlah 33 orang saja, sedangkan jumlah negara itu sangat banyak. Kemudian studi ini hanya fokus pada satu tempat saja, yaitu di Universitas Princeton. Mungkin apa yang didapatkan dari universitas ini bisa jadi tidak bisa diterapkan di tempat lain. Kemudian sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengajaran bahasa Arab di Universitas Princeton bin Abdulaziz telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap standar internasional. Inklusi kompetensi budaya adalah elemen yang paling kuat dalam kurikulum saat ini. Penutup, demikian critical journal review yang kami sampaikan. Review jurnal ini kami susun bertiga, yaitu pertama diri saya yaitu Muhammad Irfan, Najwa Fazira, dan Rotul Hayati dari Program Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Semoga review ini bermanfaat untuk kita semua dalam memahami pentingnya standar nasional dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab untuk penutur non Arab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.